Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama aku Anggita Patricia Gayatri dengan NIM 2280-2044, Pendidikan Fisika kelas B 2020. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengembangan alat peraga, getaran, dan gelombang. Nih buat teman-teman jangan di skip ya, ditonton sampai habis. Kita lanjut langsung ke videonya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengembangan alat peraga, getaran, dan gelombang dengan 6 jurnal nasional. Jurnal yang pertama, pengembangan media pembelajaran getaran dan gelombang berbasis holografi oleh Adi Pramuda dan Lia Anggraini. Tujuannya yang pertama, mendapatkan media berbasis holografi yang dapat mempresentasikan dengan baik konsep getaran dan gelombang, terutama konsep sifat gelombang. Yang kedua, mengetahui kemampuan mahasiswa mereproduksi media pembelajaran getaran dan gelombang berbasis holografi hasil pengembangan. Dan yang ketiga, mendapatkan perangkat pendukung media pembelajaran getaran dan gelombang. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yaitu berdampak besar pada kualitas dan kompetensi lulusan. Mahasiswa yang telah berada pada tahapan psikologi perkembangan dengan abstraksi yang tinggi dan tingkat kedewasaan yang berbeda dengan pada saat menempuh sekolah menengah, membutuhkan suasana pembelajaran yang syarat aplikasi, terutama berkenaan kejelasan perjanjian yang dipresentasikan dengan kejelasan ilmu yang akan didapatkan mahasiswa saat menempuh mata kuliah getaran dan gelombang. Adapun kelebihannya, yang pertama, analisis isi media berbasis holografi hasil pengembangan dapat mempresentasikan dengan baik konsep getaran dan gelombang, terutama konsep sifat gelombang. Setiap bagian konsep dari holografi proyeksi dan holografi inferensi refleksi dapat dijadikan sebagai bahan apersepsi dan pendalaman materi setiap indikator pada mata kuliah getaran dan gelombang. Yang kedua, mahasiswa dapat mereproduksi media pembelajaran getaran dan gelombang berbasis holografi hasil pengembangan secara khusus, yaitu media pembelajaran getaran dan gelombang holografi proyeksi dan inferensi refleksi. Yang ketiga, perangkat pendukung media pembelajaran getaran dan gelombang berbasis holografi hasil pengembangan yang telah dihasilkan berwujud dokumen rancangan pembelajaran yang berisi peta kajian materi mata kuliah atau PKNM, rencana kegiatan pembelajaran semester atau RKPS, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jurnal kedua, pengembangan audiobook dilengkapi alat peraga, materi getaran dan gelombang untuk tunanetra kelas 8 SMP oleh Fayaza Kamaria, Hadi Susanto, dan Susilo. Audiobook ialah rekaman berisi isi buku atau tulisan dalam bentuk audio yang dapat didengar oleh siswa dalam bentuk suara. Tujuannya, alat ini ialah untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran bagi siswa tunanetra sehingga dapat lebih memahami mengenai materi getaran dan gelombang. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, media audiobook dilengkapi alat peraga pada materi getaran dan gelombang ini mendapatkan respons yang baik. Terbukti dengan hasil respons siswa dan guru pada uji coba awal diperoleh 95,83% dan 93,06%. Dan uji coba akhir respon guru dan siswa berturut-turut diperoleh 92,78% dan 95,83%. Kekurangannya, diharapkan alat peraga getaran untuk anak tunanetra dapat lebih dikembangkan seperti menggunakan sensor pada penggunaannya, sehingga mempermudah anak tunanetra untuk mempelajari materi getaran. Jurnal ketiga, pembelajaran IPA SMP berbasis problem-based learning pada materi getaran dan gelombang oleh Heru Edi Purnomo. Tujuannya yaitu tahapan-tahapan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran IPA Fisika SMP berbasis problem-based learning terintegrasi pendidikan karakter siswa SMP kelas 8. Kualitas perangkat pembelajaran IPA Fisika SMP berbasis problem-based learning terintegrasi pendidikan karakter berdasarkan peneliti ahli, guru IPA Fisika SMP, dan teman sejawat,
serta pencapaian hasil belajar siswa setelah menggunakan perangkat pembelajaran IPA Fisika SMP berbasis based learning. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya kualitas produk perangkat pembelajaran yang dikembangkan melalui serangkaian uji validitas oleh validator ahli, guru, dan teman sejawat, dilanjutkan uji coba terbatas dan uji coba diperluas meliputi uji keterlaksanaan pembelajaran, respon siswa, dan uji coba tes hasil belajar mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik, sehingga perangkat pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan. Pencapaian hasil belajar secara kognitif, siswa setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan produk perangkat pembelajaran yang dikembangkan mengalami peningkatan. Adapun kekurangannya, perangkat pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan subjek spesifik terutama pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan dalam penelitian tidak dilakukan uji coba eksperimen pada kelas kontrol dan uji coba atau tryout untuk mengetahui validitas soal yang digunakan sebagai tes belajar siswa. Selanjutnya, ada jurnal pengembangan peraga alarm gempa bumi sebagai media pembelajaran ajaran materi gelombang kelas 11 di SMA N1 Panggul Trenggalek oleh Hasna Muza Khairoh dan Eko. Alat peraga gempa bumi dipakai sebagai media pembelajaran materi gelombang dan menggunakan alat peraga alarm gempa bumi. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk dalam melakukan pembelajaran fisika pada materi gelombang. Pengembangan alat peraga alarm gempa bumi dikembangkan dengan menggabungkan alat peraga alarm gempa bumi atau hardware dengan aplikasi gelombang atau software sehingga menjadi media pembelajaran yang dapat menampilkan bentuk gelombang pada layar komputer. Gejala yang diakibatkan dari getaran tersebut adalah terbentuknya gelombang dengan indikator aman, siaga, dan bahaya yang ditampilkan pada komputer. Dari informasi gelombang tersebut, siswa dapat menemukan konsep energi gelombang berdasarkan amplitudo dan frekuensi yang didapatkan dari gambar gelombang. Selanjutnya, ada jurnal Gelombang dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Menengah oleh Yenita, Ahmad Ma'ruf, Nisa Ul-Husni, Hendar Sederajat, dan Zul Irfan. Perancangan alat eksperimen ini didasarkan pada rancangan percobaan simulasi seismograf, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika, kemudahan, dan keamanan saat digunakan. Merancang suatu pembelajaran yang efektif dengan menggunakan strategi yang dapat meningkatkan perbaikan pembelajaran sains sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan tujuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyajikan suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan lingkungan belajar kognitif dan konstruktivistik sehingga pembelajaran sains dapat dirasakan lebih menyenangkan bagi pelajar dan tidak kaku. Mehmet 2012. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, pada artikel ini perangkat eksperimen simulasi konsep getaran dan gelombang yang dibuat dinyatakan valid dengan rata-rata skor validitas alat eksperimen sebesar 4,27 dengan kategori valid dan rata-rata skor validasi LKPD sebesar 4,1 dengan kategori valid. Hasil uji praktikalitas alat SIM. Kekurangannya yaitu, pada artikel ini terdapat saran karena kurangnya untuk perbaikan alat perlu adanya motor lambat dengan kecepatan bervariasi sehingga variabel frekuensi dapat divariasikan. Selanjutnya ada pengembangan alat peraga materi getaran dan gelombang bagi siswa tunarungu oleh Rini Indarti dan Adelina Hashim serta Eko Suyanto. Tujuannya untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran yang dapat memenuhi indikator keberhasilan peningkatan penguasaan materi getaran dan gelombang dengan menggunakan alat peraga fisika yang dirancang dengan baik dan benar sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran getaran dan gelombang dengan memanfaatkan alat peraga fisika didasarkan pada teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, inti dalam proses pembelajaran siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna
tentang hal-hal yang dipelajari dengan keterbatasan pendengaran yang dimiliki. Penguasaan materi getaran dan gelombang pada siswa tunarungu didasarkan pada kemampuan masing-masing siswa tanpa memberikan batasan nilai indikator ketercapaian. Terima kasih buat teman-teman